Halo guys, hari ini aku mau buat puding brownies tanpa coklat DCC dan juga susu full cream. Nah, buat kalian yang pengen tahu, yuk siapin bahan-bahannya. Di sini aku ada roti. Roti yang aku pakai ini 8 lembar ya guys. Jadi kalau misalnya kalian mau versi yang agak sedikit gak banyak gitu ya, maksudnya sedikit, ini bisa dikurangin aja jadi 4 lembar gitu. Kalau di sini 8 lembar ini 2 loyang besar ya guys jadinya. Nah, di sini bahan selanjutnya ada coklatos ya guys. Untuk coklatos ini yang bikin rasa si pudingnya itu kayak mirip brownies. Nah, untuk 8 lembar si roti ini bisa 5 ya coklatosnya, tapi kalau misalnya kalian setengahnya berarti ambil 3 aja kayak gitu. Jadi kurang lebih nanti kalian kurangin aja kalau misalnya mau versi yang sedikit. Nah, di sini selanjutnya ada gula pasir. Untuk takaran aku di sini gula pasirnya 14 sendok makan ya guys. Bukan sendok teh, sendok makan. Jadi agak lumayan banyak. Ini biar rasanya si pudingnya itu manis dan manisnya itu pas banget ya untuk segini. Kemudian di sini ada susu kental manis 1 sendok aja. Tapi sebenarnya lebih baik kental manisnya ini yang rasa coklat ya. Tapi aku di sini combine antara coklat sama yang putih. Jadi biar nggak terlalu manis banget gitu kan. Intinya untuk susu kental manisnya itu sesuai selera kalian ya guys. Nah, di sini selanjutnya ada 2 butir telur kuning yang dipisahin ya. Jadi kalian pakai yang kuningnya aja biar yang dia tuh nambah sensasi lembutnya si brownies gitu. Nah, bahan selanjutnya nih yang paling penting. Aku di sini pakai merek Nutrijel. Buat kalian yang memang suka agak plain gitu ya, bisa pakai yang agar-agar merek plain gitu. Tapi di sini aku pengen coklat banget, jadi aku pilih Nutrijel yang rasa coklat. Di sini cukup 2 aja ya. Nah, bahan selanjutnya di sini ada susu Denko. Untuk takaran aku di sini aku pakai 3 saset susu Denko ya. Tapi misalnya kalau kalian pakai yang setengahnya, kalian bisa pakai 1 saset pun bisa atau 1 saset setengah ya. Biar lebih enak gitu si puding browniesnya. Ya, gitu aja ya guys. Kemudian nanti ada next bahan selanjutnya yaitu air. Nah, ini yang paling penting guys, karena kita nggak pakai susu full cream. Di sini pakai air. Airnya 1 liter ya guys. Nah, setelah bahannya disiapkan baru kita blender. Mudah banget ini tuh, tinggal ngeblender aja semuanya. Tapi jangan lupa di sini blendernya itu perlahan-lahan. Jadi artinya kalau misalnya kalian pakai takaran yang aku, ini bikin si blendernya itu kayak banyak gitu ya, meluap gitu. Jadi usahakan ini sedikit-sedikit gitu ya. Saran aku sih kalian pakainya 4 slice dulu gitu ya. Kalau ini kayak aku nih sekarang, aku jadi kayak harus bawah-bawahin dulu gitu ya semua bahannya, karena bener-bener banyak banget kayak gitu ya. Cara mudah kalau misalnya kalian pengen lebih cepat gitu ya, kalian juga bisa masukin sasetan semuanya bahan-bahannya ke air yang 1 liter tadi, baru kalian masukin airnya ke sini gitu. Itu cara yang opsional gitu ya. Tapi kalau misalnya cara yang memang manual ya satu-satu aja semuanya dicampurin gitu. Nah, nanti setelah semua bahan-bahannya udah dicampurin dan dimasukin ya secara bersamaan, jangan lupa untuk masukin airnya yang 1 liter itu jangan langsung gitu. Kalau bisa sih nanti tunggu dulu ngeblend gitu ya, setengahnya atau seperempatnya. Aku sih sedikit-sedikit dulu aja baru ngeblend. Nanti pas di blendernya takutnya ngemudal gimana gitu ya. Jadi otomatis nggak rata gitu si rotinya gitu. Rotinya nggak blend secara rata. Jadi kalau mau kalian harus perlahan-lahan aja dan setengah-setengah kayak gitu. Nah, setelah semua di blender, baru masukkan ke dalam panci ya guys. Di sini aku pakai panci yang besar karena disesuaikan dengan ukurannya. Nah, buat kalian yang takarannya kecil, nanti ukuran si pancinya disesuaikan ya.
lanjut di sini usahakan kalian harus banget untuk mengaduk-ngaduk si pudingnya nih ya. Kenapa? Karena nanti akan ada perubahan ketika emang dia udah mulai matang gitu. Dan usahakan apinya ya dari si kompor kalian itu jangan terlalu besar gitu. Agak kecil aja di sini ya, karena takutnya nanti gosong gitu area bawahnya, karena ini kan pakai roti ya, jadi takutnya nanti menggumpal dan bawahnya jadi gosong gitu. Nah, untuk mengaduknya ini lumayan cukup lama ya guys, karena ketika kalian ngaduk ini kalian harus merasakan nih kalau misalnya emang udah agak berat adukannya, itu artinya dia udah teksturnya mengental dan padat dan udah siap untuk disimpan di loyang gitu. Tapi kalau misalnya masih agak cair gitu ya, masih agak ringan, itu berarti belum gitu. Kurang lebih 3 menit atau 5 menit ini udah cukup ya. Tips yang lainnya, jangan sampai kalian sekali-kali meninggalkan untuk tidak mengaduk ya guys, karena takutnya gosong di bawahnya. Ini jadi bener-bener harus diaduk terus selama 3 atau 5 menit ini. Ketika memang dirasa udah kental, berat teksturnya ya, si adonannya ini baru siap untuk dimatikan si apinya, kemudian dipindahkan di loyang ya. Ini loyangan tergantung kalian mau yang gimana gitu ya. Aku nanti kasih contohnya yang satu aja, nanti baru didiamkan di freezer gitu kalau misalnya udah dingin gitu ya. Nah ini guys bentukannya setelah dimasukkan ke dalam loyang ya. Jadi memang browniesnya ini kerasa ya, di atasnya itu bener-bener nyoklat banget dan dalamnya lembut banget, jadi kayak rasanya teksturnya bener-bener mirip brownies gitu ya. Dan ini didinginin dulu kurang lebih 30 menit baru nanti dimasukkan ke dalam freezer. Nah di freezernya itu kurang lebih 45 menit kalau misalnya kalian pengen tekstur yang dinginnya cukup. Tapi kalau misalnya kalian pengen yang dingin banget atau udah kayak es gitu ya, kayak es krim gitu ya bentukannya, jadi itu 1 jam lah kurang lebih kayak gitu. Ini tergantung selera kalian ya. Oke, gini ya guys kurang lebih setelah dipotong ya. Jadi kalian bisa lihat kan ini teksturnya kayak gini, lembut banget, asli enak banget dan mudah banget kan, cuman ngeblend doang, habis itu masak dan dinginin deh. Oke, gitu aja guys video kali ini. Terima kasih udah nonton. Thanks for watching and see you on the next video.